Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan terkait dengan materi pipeline dengan judul Indonesia Trending YouTube Video Statistik. Nah, di sini ada anggota kelompok dengan saya sendiri, Zaditya dengan NPM 4. Ada Bagas Arya Saputra Sofian dengan NPM 14, ada Rekwita Ramadan Ismanto dengan NPM 26, ada Asyifa Awalia Zulfa dengan NPM 45, dan juga yang terakhir Sheila Eka Artamevia dengan NPM 03. Nah, latar belakang di sini di era digital saat ini, platform seperti YouTube memainkan peran besar dalam penyebaran informasi dan hiburan. Data video yang sedang trending menjadi sumber informasi penting yang memahami tren konten, preferensi audiens, dan perilaku pengguna. Namun, data mentah dari platform seperti YouTube seringkali tersebar dalam format CSV dan JSON, memiliki data yang tidak lengkap dan perlu diproses lebih lanjut sebelum bisa dianalisis. Nah, dalam konteks ini dibutuhkan sebuah data pipeline untuk mengekstrak data, memprosesnya, dan menyajikannya dalam format yang lebih bersih serta siap dianalisis. Dengan pendekatan ELT, extract, load, dan transform, proses pengolahan data dapat dilakukan secara lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan. Ini masih gue ya? Oke, Bukan. gua. Oke, kemudian tujuannya yaitu pertama membangun pipeline ELT untuk mengolah dataset video trending YouTube Indonesia. Kemudian menggabungkan data CSV atau trending video dan JSON kategori video agar menjadi satu kesatuan yang utuh. Kemudian melakukan transformasi untuk membersihkan data, mengatasi missing value, dan menghapus duplikat. Kemudian yang terakhir itu menyediakan data terstruktur yang siap digunakan untuk analisis lebih lanjut, seperti mencari video terpopuler, kategori dengan rata-rata tayangan tertinggi, dan korelasi antar metrik keterlibatan. Boleh di next? Nah, tools dan library yang kita pakai dalam proyek ini itu digunakan berbagai tools dan pustaka atau library pemrograman Python yang mendukung pembangunan data pipeline. Tools dan library yang digunakan diantaranya yaitu yang pertama itu ada import Kaggle Hook, yaitu pustaka Python yang digunakan untuk mengunduh dataset dari platform Kaggle Dataset Hook. Kemudian ada import Pandas SPD, itu library Python yang sangat populer untuk analisis dan manipulasi data, terutama data berbentuk tabel, seperti file CSV, Excel, atau data frame. Kemudian ada import JSON, digunakan untuk membaca dan menulis data dalam format JSON atau JavaScript Object Notation. Kemudian ada import OS, yaitu mengimport library OS atau operating system yang merupakan modul standar Python untuk berinteraksi dengan sistem file dan directory. Oke, lanjut ke Revita. Selanjutnya ada tahapan 1. Ekstraksi data. Dataset trending .csv diambil untuk mendapatkan data video-video yang sedang trending di Indonesia. Dataset kategori JSON digunakan untuk mendapatkan informasi kategori video. Yang kedua, penggabungan data. Kedua dataset tersebut digabungkan berdasar kolom kategori _id agar setiap video memiliki label kategori yang jelas. 3. Menyimpan data. Data hasil gabungan disimpan ke file baru bernama combine data CSV. Transformasi data. Membersihkan data dari missing value, data kosong, mengubah tipe data agar konsisten, menghapus data duplikat agar analisis lebih akurat. Yang kelima, hasil akhir
dataset setiap digunakan untuk analisis data, seperti mencari video paling populer, kategori paling diminati, korelasi antara metrik, hingga visualisasi data. Next. Selanjutnya, pemrosesan data. Langkah-langkah proses yang dilakukan antara lain: 1. Ekstraksi, mengambil data dari file CSV, trending CSV yang berisi data video trending. Mengambil data dari file JSON kategori yang berisi informasi kategori video. Load, memuat data. Data hasil ekstraksi digunakan dan disimpan ke dalam file combine data .csv. Transform, membersihkan data missing value, mengubah tipe data kolom, contoh kategori _id, ke tipe numerik. Menghapus data duplikat, menyiapkan data untuk analisis lanjutan. Yang keempat, analisis, melakukan eksplorasi data yang sudah bersih. Setiap top 10 video paling banyak ditonton, kategori terpopuler berdasarkan jumlah tayangan, keterlibatan view, like, dislike, komen dengan heat map, dan visualisasi tayangan dalam histogram. Selanjutnya, Azwal. Sekarang masuk ke search code-nya. Di sini kita menggunakan Google Colab ya. Terus kita menggunakan import Kaggle Hub, import Pandas, import JSON, serta import OS. Lalu di sini juga kita melakukan konfigurasi. Nah, setelah kita melakukan konfigurasi, kita melakukan ekstrak, di mana ekstrak ini mengambil data dari file CSV dan JSON. Boleh ke bawah lagi, scroll. Nah, yang kedua ini kita melakukan load, di mana kita membuat data frame ke dalam file CSV. Dalam skenario ILT nyata, ini bisa jadi membuat ke dataset atau data warehouse. Ke bawah lagi, kita yang ketiga melakukan transform, di mana ini akan dijalankan setelah data dimuat. Lalu ke bawah lagi. Nah, ini kita menjalankan pipeline ILT-nya, di mana ada tahap ekstrak. Lalu yang kedua itu di bawah ada tahap load dan ada tahap transform, lalu menampilkan hasil transformasi. Nah, ini adalah output yang dihasilkan. Oke, lalu ke bawah lagi. Ke bawah. Terus ke bawah lagi, masih ke bawah. Nah, di sini. Ini ada import library yang dibutuhkan untuk analisis dan visualisasi. Ada import Pandas, Matplotlib, lalu ada import Seaborn, dan import display. Di sini kita membuat daftar kolom yang sebenarnya ada di data frame. Ada view, like, dislike, comment, title, dan masih banyak lagi. Ke bawah lagi. Oke, terus ke bawah. Ke bawah sampai ke outputnya. Nah, output yang pertama ada yang diagram batang dulu. Sebelum yang itu, yang kotak. Nah, oke, di sini adalah visualisasi yang kita buat menggunakan diagram batang, di mana di sini kita mencari top 10 kategori berdasarkan rata-rata jumlah tayangan. Nah, di sini tuh ada berdasarkan kayak komedi, musik, sport, dan lain sebagainya.
Lalu ke bawah lagi, di sini ada matriks korelasi antar matriks keterlibatan, di mana kita di sini mencantumkannya komen, dislike, like, dan view. Dan visualisasi yang terakhir adalah di sini distribusi jumlah tayangan video. Oke, segitu aja kalau untuk codingan. Nextnya ke Sila. Sila apa ini, guys? Langsung ke PPT lagi aja. Oke. Untuk kesimpulan. Oke, di sini ada hasil dan pembahasan. Jadi setelah pipeline dijalankan, diperoleh data gabungan combine data CSV dengan 172.347 baris data dan 31 kolom yang sudah melalui proses pembersihan. Jadi hasil transformasinya yaitu kolom kategori ID berhasil diubah ke tipe numerik. Nilai kosong atau none di kolom kategori title diisi dengan unknown. Lalu duplikat berdasarkan video ID dan trending time telah dihapus. Lalu data siap untuk proses analisis lanjutan. Lalu di sini ada hasil analisis data. Yang pertama itu video paling banyak ditonton. Salah satunya Forever MP oleh channel Espa, lalu mencapai 33 juta views. Lalu yang kedua itu kategori paling populer atau berdasarkan rata-rata views, didominasi oleh kategori musik, hiburan, dan berita dan politik. Yang ketiga itu ada korelasi metrik keterlibatan. Views berkorelasi positif dengan likes dan komen menunjukkan bahwa video yang banyak ditonton cenderung memiliki keterlibatan tinggi dari penonton. Yang terakhir ini ada visualisasi distribusi jumlah tayangan video menunjukkan pola condong ke kanan dengan sebagian kecil video memiliki tayangan yang sangat tinggi. Next. Oke, yang terakhir di sini ada kesimpulan. Jadi, proses pembuatan pipeline data engineering dengan pendekatan ELT atau extract, load, dan transform berhasil mengolah dataset video trending YouTube Indonesia menjadi data yang bersih, terstruktur, dan siap digunakan untuk analisis. Data mentah dari file CSV dan JSON berhasil diekstraksi, digabungkan berdasarkan kategori, serta melalui tahapan transformasi untuk membersihkan data kosong, menyeragamkan tipe data, dan menghapus data duplikat. Dengan pipeline ini, proses pengolahan data menjadi lebih sistematis dan efektif, sehingga mendukung analisis yang lebih akurat. Melalui pipeline ini, analisis data dapat dilakukan dengan lebih mudah, seperti mengetahui video yang paling banyak ditonton, kategori video paling populer, serta pola keterlibatan audiens berdasarkan jumlah like, dislike, dan komentar. Pipeline ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk integrasi dengan database skala besar atau visualisasi interaktif berbasis dashboard. Dengan demikian, pipeline yang dibangun menjadi contoh nyata penerapan data engineering yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data di era digital. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.